Ini para pendukung Rocky ini wong lanang tenan apa ora ini? Apakah ini semua mau kita terus-teruskan? Ya, toh? Apakah perilaku barbar dan tak ada di ajaran agama mau kita langgengkan? Ini saya pesan kepada Pak Polisi nih, pada aparat kepolisian. Ayo tegakkan hukum. Masa intimidasi dan persekusi di halaman Mabes Polri loh itu dibiarkan saja. Gimana ini? Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan, tetap di Ngompol, ngopi di politik. Wah, ini saya marah betul ini, Om Begawan marah ini. Ternyata Mbak Noviana yang sempat mendatangi Bung Rocky Gerung usai diperiksa di Mabes Polri, ternyata dipersekusi itu. Wah, ini bangkrut betul ini. Tenan ini bangkrut tenan ini orang-orang ini nih. Jian ini pengennya saya miso ini saya ini, miso ini. Ini para pendukung Rocky ini wong lanang tenan apa ora ini? Jangan-jangan ini cawetan ini. Ini Pak Polisi, mbok itu orang-orang itu diproses juga. Jangan dibiarkan seperti itu. Masa persekusi di kantor polisi dibiarkan? Gimana nih? Ini nggak bisa dibayangkan nih. Kalau mereka ketemu Mbak Novi di luar Mabes Polri, kan nggak bisa ada Ade Armando jilid 2 ini. Wah, bahaya ini. Ini aparat harus menjadi pelindung masyarakat. Pak Polisi itu kan aparat keamanan ini. Melihat perempuan diintimidasi, dipersekusi kok ya cuma dicegati tok. Ya ditangkap dan proses kalian mumpung di kantor polisi. Lah apa bapak-bapak itu istrinya bukan perempuan. Mungkin ada yang punya anak perempuan, ibunya itu juga perempuan. Apa nggak punya anak perempuan yang nanti terjadi seperti itu terus piye coba? Dari video yang beredar, Mbak Novi kan pakai hem biru itu, hanya dilindungi satu orang laki-laki saja loh. Dan yang berusaha mengejar itu dia ini, kayaknya itu banyak itu orang itu. Masa polisinya cuma nyegati pakai tangan ini? Wah, janjane kepiye ini negara ini? Penegak hukumnya itu gimana, di mana ini? Ini monggo ini Pak Jenderal Sigit ini. Gimana nih cara penanganan keamanan bagi masyarakat ini? Ya kayak gitu kan dibiarkan, ini presiden negatif bagi penegakan hukum di negara kita ini. Akan terulang-ulang kembali dan ada sebuah hal yang tidak baik di masa akan datang nih. Peristiwa persekusi Mbak Novi itu pas hari Rabu kemarin. Waktu Rocky Gerung diperiksa di Mabes Polri lagi. Dan dia dikawal banyak orang. Nah kebetulan Mbak Novi itu kesana lagi. Bukan mau mengulangi nemui Rocky loh itu. Tapi mau melapor intimidasi yang dia terima usai peristiwa pertama. Lah begitu para pengawal Rocky ngelihat Mbak Novi di situ, udah kayak lihat maling aja, langsung dihampiri bareng-bareng keroyokan ini. Ini Rocky ini siapa sih sebenarnya? Kenapa bisa sampai dikawal segala? Lo kejadian pertama itu lo Mbak Novi itu meski bareng temennya, dia maju sendirian kok. Wah, Jan, waktu nanya itu orang yang katanya pakar filsafat, dia begitu. Dia sambil marah karena dia nggak terima Presiden Jokowi dihina-hina. Pakar filsafat didatangi satu orang kok ngeper itu. Ini filsafat model apa ini? Ini pengacaranya itu Bang Haris Azhar. Di video kan cuma bilang nggak boleh nyentuh loh. Nah begitu diuber dia takut tuh masuk ke Mabes Polri. Ini saya sebagai laki-laki yang melihat perempuan digituin, di persekusi seperti itu. Pada panggilan kedua hari Rabu kemarin itu bawa bodyguard ini beberapa orang. Wah, alah ini memangnya sebelumnya Rocky itu diancam siapa sih, digertak siapa itu sampai takut gitu dan minta pengawalan. Ini baru satu perempuan loh yang menghampiri dia. Ya kebetulan kok ya hari Rabu itu loh Mbak Novi datang memang mau melaporkan kejadian dirinya terus menerus diteror. Habis ketemu Rocky yang pertama dan videonya viral. Nah, identitasnya itu kemudian banyak diketahui orang. Ya apalagi beliau itu caleg kok.
Ya udah deh, udahlah. Teror terus-terusan itu dia terima. Nah, nggak hanya di HP, di medsos, bahkan pernah diserempet mobil tuh. Untungnya Mbak Novi bisa menghindar. Ini jadi masih selamat ini. Wah, ini payah ini negara ini. Kalau dibiarkan seperti ini repot ini. Ini di Mabes Polri, pengawalnya Rocky Gerung itu malah kurang ajar itu. Lihat Mbak Novi kayak orang puasa 100 tahun ngelihat air pengen diminum aja ini. Itu yang ngejar-ngejar Mbak Novi itu kemarin jangan-jangan beraninya keroyokan itu. Nggak berani maju sendiri. Nah ini Bung Haris Hazar ini kasih tahu dong. Dibilangin nih para centeng-centengnya pengawal Rocky ini. Masa beraninya keroyokan sama perempuan ini. Ya repot ya. Kalau memang Mbak Novi itu bersalah, ya laporkan ke polisi. Ya laporkan sekalian itu kan di Mabes Polri itu. Ini negara hukum, Bung. Orang tidak bisa sembarangan menyerang orang lain. Dan ingat ini, semua kejadian ini dimulai dari cangkrangannya Rocky ini. Maksudnya bibirnya Rocky yang kotornya bukan main. Yang dia sampaikan itu jelas penghinaan, bukan kritik. Loh dia yang memulai dengan hal-hal yang kotor kok. Seluruh masyarakat Indonesia itu sebenarnya marah. Cuma kebetulan yang berani itu Mbak Novi yang langsung menghampiri Bang Rocky itu. Coba lihat itu. Baru didatangi seorang Mbak Novi aja, Rocky langsung bawa pengawal. Lah silahkan cek itu. Berapa kali Pak Jokowi dicaci maki banyak orang. Termasuk Rocky Gerung mencaci maki Pak Jokowi. Apa Pak Jokowi lapor polisi? Apa curhat ke masyarakat? Apa mengeluh ke media? Enggak toh. Lah kalau Pak Jokowi wajar, urusannya banyak. Apa Mbak Novi ngeluh, merajuk, lalu diam di rumah karena takut? Ya enggak tuh. Dia malah berani. Mestinya Bung Haris itu sebagai pengacara bukain tuh mata Rocky itu. Bilang ke dia itu, Rocky, lihat tuh Mbak Novi. Sendirian aja berani. Ente udah didampingi pengacara masih minta dikawal. Gitu. Kalau nggak berani menghadapi ya jangan caci maki orang lain dong. Bilang begitu caranya. Karepe ngunek-unek ke wong liya kon ngetek wae kalau orang lain dikeroyok. Itu model apa ini? Model pengecut itu. Katanya ahli akal sehat, tapi ternyata hidupnya dan jalan pikirannya ruwet bundet. Ora karu-karuan. Ini kejadian ini mengingatkan beberapa kejadian lain loh. Yang menunjukkan kalau pembenci Pak Jokowi itu memang hobinya keroyokan. Nggak berani menghadapi sendiri. Kalau masih ingat loh, tahun-tahun 2018 kalau nggak salah itu. Yang namanya Mbak Susi Ferawati. Ya itu kalau nggak salah bulan April tahun 2018. Itu memakai kaos putih hashtag itu. Kalau nggak salah itu hashtagnya Pak Jokowi itu, presiden itu loh. Dia sibuk kerja, menggandeng anaknya. Nah itu pas Car Free Day di Jakarta. Kebetulan ketemu rombongan orang miskin biadab. Yang nggak punya etika, nggak punya peri kemanusiaan. Itu pada pakai kaos 2019 ganti presiden. Ini pembenci-pembenci Jokowi itu yang pakai kaos seperti itu. Kejadian itu di dekat Hotel Kempinski Jakarta itu. Lah gerombolan itu langsung mengerubungi Mbak Susi yang pakai hashtagnya Pak Jokowi itu mempersekusi dan mengibas-ngibaskan uang dengan tanpa sopan dan kurang ajar ini. Beberapa di antaranya memaki, mencaci, melecehkan, ada juga yang mencolek-colek. Ini orang Indonesia yang tidak punya adab ini, miskin adabnya ini. Ini saya marah itu kalau ini gunanya apa ini aparat ini kalau seperti ini dibiarkan. Ini benar-benar tidak beradab. Maka Mbak Susi cuma jalan doang loh itu. Tidak memulai apa-apa. Nah, otomatis anaknya yang mungkin masih SD langsung nangis. Kasihan masih kecil. Bisa trauma itu. Orang-orang itu persis kerasukan iblis itu. Dia nggak punya anak mungkin. Ya, dia nggak punya istri mungkin. Otaknya nggak bener. Soalnya Mbak Susi nggak ngapa-ngapain loh. Tapi kebencian mereka mencapai ubun-ubun, membenci Jokowi yang sekarang membangun Indonesia dengan luar biasa. Gimana tuh kabar mereka itu sekarang? Dan kan sekarang seandainya ingat kejadian itu, apa yang mereka rasakan? Jangan-jangan istrinya atau anaknya juga mengalami kejadian seperti apa itu rasanya? Para pelaku tersebut tidak pernah berpikir jika itu dialami ibu dan adik kecil mereka atau istri dan anak mereka. Gimana rasanya itu?
Mereka jadi otaknya sudah nggak bisa berpikir itu. Sudah buntu karena kebencian. Ibarat TV itu nggak ada antenanya itu. Mau berwetak itu. Agak bisa nangkap sebuah gambar yang jelas dalam pikirannya itu. Nah, tidak bisa membedakan mana perilaku yang benar dan mana perilaku yang salah. Anak Mbak Susi sampai menangis. Tetap saja mereka masih tertawa-tawa dan menghina itu. Otaknya sudah nggak benar. Bukan manusia lagi mereka itu. Miskin akhlak. Dan betul mereka itu tidak punya etika. Secara pribadi saya sih yakin mereka bukan orang-orang yang beragama pastinya. Karena jika beragama tidak mungkin melakukan hal itu. Itu perilaku orang-orang yang bisa disimpulkan pembenci-pembenci Pak Jokowi. Bagaimana jika mereka bertemu laki-laki pendukung Pak Jokowi? Nasibnya bisa kayak Bang Ade Armando juga. Dan Mas Ninoy Karundeng. Dihajar habis-habisan sampai bawahnya. Beruntung keduanya tidak meninggal dunia. Yang lupa kejadiannya silahkan telusuri kembali peristiwanya. Malah Mas Ninoy disekap di belakang sebuah tempat ibadah. Bisa-bisanya mereka melakukan itu semua. Hanya soal beda pilihan presiden aja loh. Wah, koclok nih. Tahu koclok itu. Ayolah teman-teman. Apakah ini semua mau kita terus-teruskan? Ya, apakah perilaku barbar dan tak ada di ajaran agama mau kita langgengkan? Ini saya pesan kepada Pak Polisi nih. Pada aparat kepolisian. Ayo tegakkan hukum. Masa intimidasi dan persekusi di halaman Mabes Polri loh itu dibiarkan saja. Gimana ini? Bagaimana rakyat mau berharap hukum ditegakkan jika tindakan melawan hukum yang terjadi di halaman gedung penegak hukum jadi biarkan saja. Inilah yang dipersekusi membela presiden loh. Jangan salah. Aneh ini. Aneh bener ini. Masa membela presiden malah nggak dibantu sama aparat? Mereka yang mencaci maki presiden, mengintimidasi perempuan, persekusi, dibiarkan saja. Ya harusnya nggak seperti itu loh. Harusnya itu langsung diproses. Tunjukkan tampang-tampang mereka. Jangan kasih keringanan apapun. Biar ditahanan. Untuk Pak Novi, mari kita dukung dan doakan. Semoga bisa terpilih jadi wakil rakyat. Lalu datengin itu orang-orang yang pernah mempersekusi. Biar tahu mereka. Nah, kita doakan. Kita masyarakat yang waras, yang cinta NKRI, yang cinta Pancasila, cinta persatuan bangsa ini harus tetap teguh semangat untuk membela hal-hal yang benar. Gitu ya. Ini pesan dari Om Begawan ini. Ini marah ini Om Begawan ini. Sampai jumpa. Salam Begawan, salam ngompol.